Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 815. Membunuh dalam hitungan detik. Bunuh. Menggelegar. Sebuah guntur dan kilat. Bunuh. Menggelegar. Guntur dan kilat lagi. Bunuh. Titik. Dewa Petir Elang meraung seperti orang gila. Segera. Ribuan guntur dan kilat menghantam satu demi satu. Padat seperti laut. Menghantam Victor. Gemuruh. Dalam sekejap. Ratusan mil di sekeliling area seolah-olah menjadi bumi yang hangus. Semua rumput terbakar. Semua orang tercengang oleh kilatan petir di depan mereka. Dengan satu jurus dari Dewa Petir Elang saja bisa memusnahkan ratusan ribu pasukan dalam sekejap. Master senior tertinggi tingkat 7 surga benar-benar seperti dewa. Hari ini, mata semua orang terbuka. Betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki Master senior tertinggi tingkat 7 surga. Benar-benar seperti seorang dewa. Dalam sekejap, puluhan ribu petir menyambar, menenggelamkan Victor. Victor yang berada di tengah berteriak, "Blokir! Blokir! 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 Blokir!" Hal yang menakutkan adalah Victor menggunakan tinjunya untuk menghancurkan guntur dan kilat dengan satu kali pulukan. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Segera, Victor telah mengayunkan puluhan ribu pukulan, menghancurkan puluhan ribu petir, menahan guntur dan kilat dengan tubuhnya yang keras. Belum pernah terdengar. Jefferson dan Dame ketakutan hingga pingsan. Boom! Setiap petir yang dihancurkan oleh Victor mengeluarkan suara ledakan dahsyat. Bumi bergetar. Gelombang udara melonjak dan gelombang ledakan menyebar. Arg, arg, Para master dari negara elang banyak yang meninggal hingga tak terhitung jumlahnya. Boom, boom. Victor melanjutkan, menghancurkan semua guntur dan kilat dengan kepalan tangannya. Ia tidak terluka sama sekali. Sekarang giliranku. Victor meraung panjang. Pukulan kanannya meledak seperti artileri berat. Pukulan itu mengeluarkan gelombang udara putih yang panjang, seperti gelombang pesawat yang lepas landas. Pukulan yang mematahkan kecepatan suara dan menghancurkan penghalang suara. Boom! Dewa Petir Elang tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi Victor memukul dadanya dengan pukulan yang kuat. Topeng itu seolah-olah tercetak di retina matanya. Dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana orang ini bisa lolos dari guntur dan kilatnya? Duar. Detik berikutnya. Tubuh Dewa Petir Elang meledak dan berubah menjadi kabut darah. Adegan yang sangat mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dewa Petir Elang meledak di depan mata mereka. Ia dibunuh dan menjadi kabut darah dalam seketika. Victor tidak terkalahkan. Negara elang dan seluruh dunia terdiam saat ini. Kuat. Sangat kuat. Master senior tertinggi tingkat 7 surga tidak bisa melukainya sama sekali. Ia bahkan melawan dan membunuhnya. Betapa kuatnya Victor. Semua orang Indonesia menghela napas lega. Mereka juga teringat akan seseorang. Semua orang menahan napas dan sangat gugup. Setelah Victor membunuh Dewa Petir Elang, ia lalu menyeret kedua anjing itu dan melanjutkan perjalanan. Mereka yang menghentikanku akan kubunuh tanpa belas kasihan. Tanpa belas kasihan. Victor benar-benar kuat dan ganas. Membunuh musuh tanpa menyisakan apapun. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka menatap Victor seperti monster yang mengerikan. Ia tidak terkalahkan. Yang maju akan mati.
Bahkan Richard juga terpukul. Sebelumnya Victor menghancurkan aliansi para master dalam sekejap. Kemudian misteri ini menjadi heboh di negara elang. Tapi tidak ada yang bisa menahannya. Segera, Victor melewati kota Bengkulu dan menuju ke perbatasan selatan negara elang. Hentikan dia. Harus hentikan dia. Bagaimanapun caranya. Titik 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 titik. Berbagai kalangan atas negara elang telah dipermalukan. Mereka hampir gila. Kekuatan mereka telah dikerahkan semua. Di gunung tinggi di pinggiran kota Bengkulu, beberapa sosok berkumpul. Semuanya adalah master senior tertinggi tingkat 7 surga. Jika satu master senior tertinggi tingkat 7 surga tidak bisa membunuhmu, bagaimana jika sekelompok? Kali ini, negara elang benar-benar mengerahkan segalanya. Mereka mengundang para master senior itu muncul. Meskipun mereka adalah kekuatan dari negara elang, tapi mereka tidak dapat digunakan sebagai pilihan akhir. Yang mereka hadapi sekarang adalah saat-saat yang paling genting. Jika terus seperti ini, negara elang akan menanggung malu. Dan statusnya sebagai negara adidaya di dunia tidak akan dipertahankan. 4 master senior tertinggi tingkat 7 surga sudah menunggu kedatangan Victor. Master pertama. Seluruh tubuhnya berada di dalam kabut hitam. Bahkan sama sekali tidak terlihat. Ia adalah pemimpin organisasi pembunuh yang berspesialis dalam berburu master senior tertinggi. Ia dijuluki sebagai manusia bayangan. Ia berada di tingkat 7 surga. Dan memiliki teknik pembunuh yang paling kuat. Ia bisa berbaur dengan objek lingkungan apapun. Ia telah memburu dan membunuh 3 master senior tertinggi tingkat 7 surga. Master kedua memiliki keberadaan seperti gunung yang agung. Dengan tinggi tubuh lebih dari 2 meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Dari kecil ia digunakan oleh organisasi rahasia untuk menguji berbagai obat dan serum. Oleh karena itu tubuhnya berubah. Ia sangat kuat. Tubuhnya tidak bisa ditembus. Ia adalah monster yang tidak bisa dibunuh. Ia dijuluki sebagai naga iblis. Yang ketiga adalah pria yang mengenakan armor ringan. Memiliki kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Secepat kilat. Ia dijuluki sebagai Dewa Kilat. Yang keempat adalah wanita berambut pirang yang hampir tidak mengenakan pakaian dengan penampilannya yang manis. Ia seorang penyihir dari barat. Yang telah membangkitkan kekuatan super di suku primitif sejak dirinya masih kecil. Memiliki kekuatan supranatural dan mengaku mampu mengendalikan segalanya. Ia dijuluki sebagai penyihir wanita. Keempatnya adalah aset negara elang. Mereka juga merupakan kekuatan negara elang yang sebenarnya. Pada saat ini, keempatnya yang akan turun tangan untuk menghentikan Victor. Yang menunjukkan keseriusan negara elang. Victor berjalan di sepanjang jalan. Ia menyadari orang yang menghentikannya semakin sedikit. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Dame yang baru saja bangun dan tersadar. Hatinya sudah terasa dingin. Apakah dirinya ditinggalkan oleh negara elang begitu saja? Nyatanya Dame tahu di dalam hatinya. Pada titik ini, negara elang hanya mementingkan nama baik mereka. Bukan tentang dirinya. Tapi Victor menghentikan langkahnya dan berteriak, "Keluar! Aku sudah melihat kalian semua." Begitu suara itu terdengar, 3 sosok muncul di depannya. Penyihir wanita, naga iblis, dan dewa kilat. Hanya manusia bayangan yang secara alami tidak terlihat. 7 surga, 3 master tingkat 7 surga. Dunia dikejutkan lagi. Negara elang sangat kuat. Dan mengirimkan beberapa master tingkat 7 surga lagi dan lagi. Negara lain tidak memiliki hal ini. Bahkan Indonesia pun iri melihatnya.
Tapi yang diperhatikan oleh semua orang adalah apakah Victor dapat menghentikan serangan dari 4 master tingkat 7 surga. Penyihir wanita dan keduanya saling memandang dan berkata, "Mulai." Ketika suara itu terdengar, penyihir wanita mulai melakukan sihirnya. Tiba-tiba, lingkungan yang ada di depan Victor berubah. Hutan dan gunung menghilang begitu saja, digantikan dengan lautan yang bergelombang tak berujung. Ia berada di tengah badai, tidak bisa berdiri dengan teguh. Perubahan lingkungan yang secara tiba-tiba membuat Victor merasa tidak nyaman. Ini adalah kemampuan penyihir wanita untuk memanipulasi segalanya dan mengubah lingkungan. Pada saat yang sama, Dewa Kilat mulai beraksi. Ia mulai menyerang dengan kecepatan tinggi. Lebih cepat 5 kali lipat dari kecepatan suara. Yang harus ia lakukan adalah menyelamatkan Jefferson dan Dame dan membawa naga iblis ke sisi Victor. Kecepatan Dewa Kilat sangat cepat. Dalam sekejap, ia membawa naga iblis ke sisi Victor, dan membawa Jefferson dan Dame pergi. Boom! Naga iblis dikenal dengan kekuatannya yang tak terbatas. Dan ia dikenal sebagai penghancur gunung dengan satu pukulan. Ia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghantam Victor. Pada saat yang sama, manusia bayangan muncul dari kegelapan secara tiba-tiba dan bersiap untuk membunuh dengan ganas. Bersambung. Selanjutnya. 816. Siapa yang bisa menghentikanku? Keempat master sudah bekerja sama dan mengkoordinasi semuanya dengan sempurna. Dan saling menjaga untuk memaksimalkan kekuatan mereka, yaitu menyelamatkan dan membunuh orang dalam sekali jalan. Orang-orang yang mengikuti pertempuran ini semuanya ketakutan. Hal yang sangat mengerikan ketika 4 master tingkat 7 surga turun tangan secara bersama-sama. Yang harus membayar semuanya adalah Victor sendiri. Demi menghentikan orang itu, Negara Elang menggunakan keempat master dari kelompok Shield. Pria misterius itu benar-benar akan sengsara sekarang. Setelah menerima berita tersebut, pasukan pertahanan naga dan yang lainnya langsung merasa kedinginan. Mereka mengerti kelompok Shield dengan baik. Mereka setara dengan klan pelindung naga di Indonesia. Memiliki kekuatan tempur terkuat, para master tersembunyi dan semua rahasia orang-orang hebat dalam kendali mereka. Jika mereka yang campur tangan, siapa yang bisa menghentikannya? Di medan perang, 4 master tingkat 7 surga bersatu dan menghasilkan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dengan sempurna. Pertama, penyihir wanita yang mengubah lingkungan untuk mengganggu konsentrasi Victor. Kedua, Dewa Kilat membawa naga iblis ke sini Victor dalam sekejap. Naga iblis menggunakan pukulan terkuat untuk membunuh Victor. Trik ini benar-benar tidak bisa dihentikan. Pertama, penyihir wanita telah mengganggu Victor. Kedua, kecepatan Dewa Kilat terlalu cepat. Kedua hal tersebut sudah membuat Victor tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menerimanya. Victor mungkin tidak akan bisa menahan pukulan dari naga iblis yang bisa menghancurkan gunung. Meskipun Victor bisa menahannya, manusia bayangan juga telah muncul dan membunuhnya. Yang harus diketahui adalah, 4 master tingkat 7 surga memiliki kekuatan dan keterampilan yang jauh melampau yang lainnya. Kematian sudah pasti. Naga iblis memukul dada Victor dengan kepalan tangan, seperti rudal yang meledak, dan mengeluarkan asap yang sangat tebal di sekitar. Manusia bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Victor, dan 2 pedang pendek muncul di kedua tangannya dan mengeluarkan kilatan cahaya. Kedua pedang pendek itu terbuat dari batu meteor dari luar angkasa, dan dapat menembus benda keras apapun. Bruk! Naga iblis yakin bahwa pukulan terkuatnya mengenai tubuh Victor. Sruk! Sruk!
Manusia bayangan juga yakin telah menusukkan dua pedang pendek itu ke leher Victor. Tapi dalam sekejap, ekspresi keduanya berubah. Karena semuanya hanya ilusi. Victor menghilang dari mata mereka. Menghilang dari udara. Tidak. Manusia bayangan tahu itu adalah kecepatannya. Kecepatan yang tak terbayangkan. Ia melarikan diri lebih cepat dari Dewa Kilat. Dan menciptakan ilusi bahwa keduanya berhasil membunuh Victor. Itu adalah klon yang dihasilkan dari kecepatan ekstrim. Dan yang mereka bunuh adalah bayangan dari Victor. Klon bayangan. Victor menggunakan klon bayangan lagi. Berbeda dengan yang dulu. Kali ini ia tidak berbohong pada semuanya. Manusia bayangan bisa melihat esensi. Setelah Victor menggunakan klon bayangan, ia dengan cepat meninggalkan medan perang. Boom! Ketika ia muncul kembali, ia mengejar Dewa Kilat yang menyelamatkan Jefferson dan Dame. Kecepatannya lebih cepat dari Dewa Kilat. Boom! Bruk! Victor menghancurkan Dewa Kilat dengan pukulannya. Tebasan naga. Pada saat itu juga, pedang Laut Utara dilemparkan. Bruk! Sebelum penyihir wanita yang di sebelah menyadarinya, tenggorokannya sudah ditembus oleh pedang Laut Utara yang patah setengah. Saat penyihir wanita itu jatuh, lingkungan sekitar kembali ke semula. Laut menghilang dan semuanya kembali normal. Tapi Victor tidak berhenti. Ia muncul di belakang naga iblis. Dalam waktu yang bersamaan, pedang Laut Utara berputar kembali ke tangan Victor. Bruk! Victor membunuh naga iblis dengan satu tebasan pedang. Manusia bayangan menyadari akan bahaya dan buru-buru pergi. Tapi Victor tiba-tiba menghilang lagi. Dan ia muncul di belakang manusia bayangan. Bunuh! Manusia bayangan pun mati. 4 master tingkat 7 surga semuanya mati. Siapa yang bisa menghentikanku? Terkejut, mendidih. Negara elang terdiam. Seluruh dunia terdiam. Jika dihitung dengan Dewa Petir Elang sebelumnya, total 5 master senior tertinggi tingkat 7 surga dibunuh oleh Victor begitu saja. Terutama keempat yang terakhir masih bekerja sama. Mengerikan. Sungguh menakutkan. Kekuatan kelompok SEAL tidak bisa menghentikan Victor. Ia sudah sangat kuat. Berjuang melawan negara elang sendirian. Siapa lagi yang berani dengannya? Richard dan yang lainnya benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana ia bisa mengalahkan 5 master senior tertinggi tingkat 7 surga berturut-turut? Ribuan pasukan tidak dapat menghentikan Victor sama sekali. Semua kalangan atas negara elang dipukul hingga bungkam. Mereka bingung. Entah apa yang harus mereka lakukan. Tampaknya Victor tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Di pinggiran kota Bengkulu, Victor terus bergerak maju setelah memenggal keempat master senior tertinggi tingkat 7 surga. Di sisi lain gunung, ribuan pasukan sedang menunggu. Meskipun mereka tidak bisa menghentikan Victor ataupun membunuhnya, tapi mereka tidak bisa melihat Victor pergi begitu saja. Tujuan mereka hanya satu, yaitu untuk menunda waktu sambil mencari cara untuk membunuh Victor atau mempertahankannya di negara elang. Maju. Kali ini, lebih banyak master yang terlibat. Para prajurit dan super fighter berusaha menghentikan Victor seperti orang gila. Victor menyeret mereka berdua dan membawa pedang yang patah itu dan terus membunuh sepanjang jalan. Ia benar-benar kuat, tidak bisa dihentikan. Seluruh dunia dikejutkan oleh kekuatan Victor. Indonesia sangat bersemangat, tetapi juga penasaran siapakah orang itu. Apakah benar-benar klan pelindung naga yang legendaris itu? Atau dari kekuatan misterius di Indonesia? Namun, pasukan pertahanan naga dan yang lainnya secara bertahap mendapatkan jawabannya.
Dan semua orang perlahan sadar. Hanya saja tidak mengatakannya. Menganggap ini sebagai rahasia. Insiden ini telah menyebar secara luas. Bahkan klan pelindung naga mulai mengikuti berita ini. Bahkan banyak kekuatan kuno yang siap bergerak. Karena 5 master senior tertinggi tingkat 7 surga dibunuh. Setengah hari berlalu. Victor terus membunuh sepanjang jalan. Korban yang berjatuhan tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa menghentikan langkah Victor sama sekali. Ia sudah dekat dengan perbatasan selatan negara Elang. Walaupun ada ribuan pasukan, mereka akan mati ketika bertemu dengan Victor. Dan tidak bisa menghentikannya. Mereka telah mengerahkan semuanya. Tetapi masih tidak bisa menghentikan satu orang. Malu. Negara Elang mengalami penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Kurang dari 6 jam. Dia pasti akan meninggalkan negara Elang. Haruskah membiarkannya pergi seperti itu? Ini akan menjadi penghinaan terbesar bagi kita. Kita akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Cari cara. Cepat cari cara. Harus menahannya agar tetap berada di negara Elang. Tidak boleh membiarkannya pergi. Cepat cepat cepat. Waktu yang tersisa untuk kita tidak banyak lagi. Titik 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 titik. Pada saat ini, berbagai kalangan atas negara Elang menjadi gila. Tidak penting apakah Jefferson dan damai hidup atau tidak. Yang terpenting adalah harga diri. Mereka ditampar dengan keras oleh Victor. Tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Waktu terus berlalu. 2 jam telah berlalu. Ada cara. Sudah ada cara. Titik 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 titik. Ya. Membunuh 2 burung sekaligus dengan 1 batu. Titik 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 titik. Akhirnya kelompok Shield mempunyai sebuah cara. Gencatan senjata. Segera hentikan pertempuran. Kelompok Shield memberi perintah. Semua pasukan yang ada di depan Victor berhenti. Tepat ketika Victor bertanya-tanya. Beberapa kendaraan off-road dengan bendera gencatan senjata melaju di depan Victor. Victor ingin melihat trik apa lagi yang akan lawannya gunakan. Victor tidak melakukan apa-apa. Mata dunia terfokus pada hal itu. Semua ingin tahu trik apa yang sedang digunakan oleh kelompok Shield. Bersambung. Selanjutnya. 817. Mengabulkan permintaanku. Sekelompok pria dan wanita berjas dan sepatu kulit turun dari beberapa kendaraan off-road. Kebanyakan dari mereka bukan super fighter ataupun prajurit. Mereka seperti orang-orang kantoran. Victor mengangkat mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang kalian lakukan? Pemimpin pria dan wanita tersebut mendekati Victor dengan waspada. Mengangkat kedua tangan mereka dan berkata, "Tuan yang terhormat, tenanglah. Kami tidak berniat jahat. Kami hanya ingin berbicara denganmu." Ya, kami ingin berbicara denganmu. Tidak ada artinya jika terus bertempur seperti ini. Victor mencibir. Apa yang harus dibicarakan? Cepat minggir. Biarkan aku membawa kedua orang ini pergi. Tuan yang terhormat, tolong dengarkan kami. Kami ingin berbicara denganmu. Kami ingin membuat kesepakatan denganmu. Kedua orang menatap Victor dengan waspada. Katakan. Kesepakatan apa? Victor penasaran. Tuan, kita bisa mengubah perang menjadi kedamaian. Musuh menjadi teman. Ya, sebenarnya tidak ada dendam di antara kita. Kenapa kita harus seperti ini? Victor tersenyum. Apa maksudmu? Sebenarnya, kamu tidak perlu berkorban demi Indonesia. Kamu bisa bergabung dengan negara Elang kan? Kami berjanji akan memenuhi semua keinginanmu. Misalnya menjadikanmu sebagai raja. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan.
Yang penting kamu setuju bergabung dengan negara elang. Semua keinginanmu akan dikabulkan. Misalnya meningkatkan kekuatanmu. Ingin kaya dan berkuasa. Titik 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 titik. Pria dan wanita itu ahli dalam bernegosiasi. Jika Victor tidak hati-hati, ia pasti akan tergoda akan tawaran kedua orang itu. Pada saat itu semua orang tahu strategi negara elang. Meskipun tidak bisa menghentikan Victor, tapi bisa mengajaknya bergabung. Jika Victor sepakat, mereka bisa mendapatkan 2 burung dengan 1 batu. Victor tersenyum dan berkata, "Oke, mengabulkan semua yang aku inginkan." "Ya, kami akan mengabulkan semua yang kamu inginkan. Aku mewakili kelompok Shield, akan memenuhi semua persyaratanmu." Orang-orang ini penuh dengan percaya diri. Victor memandang mereka dan berkata, "Ya, syaratku sangat sederhana. Aku ingin menguasai negara elang. Jika disetujui, aku akan bergabung dengan negara elang tanpa ragu." Kata-kata yang sangat mencengangkan. Ketika Victor mengatakan itu, semua orang terkejut. Syaratnya adalah ia menginginkan seluruh negara elang. Ia akan menjadi penguasa negara elang. Omong kosong. Mustahil. Tuan. Jangan bercanda. Kami tulus. Beberapa orang berkata dengan dingin. Omong kosong. Aku lebih tulus. Bukankah akan memenuhi semua syaratku? Aku sudah mengatakannya. Kenapa tidak bisa dipenuhi? Victor balik bertanya. Kamu jangan sengaja membodohi kami. Beberapa orang dari kelompok Shield tampak marah. Jika tidak bisa, minggir dari sini. Victor menghempaskan tangannya. Energi yang tak terlihat menghancurkan semua orang dan kendaraan dari kelompok Shield. Victor melanjutkan perjalanannya. Omong kosong. Hal ini menghancurkan rencana kelompok Shield. Awalnya mereka merasa bahwa Victor tidak akan menolak tawaran dari negara elang. Tanpa diduga, Victor mengeluarkan syarat seperti itu. Victor terus melangkah maju, dan ribuan pasukan yang ada di depan berusaha menghentikannya. Tidak. Dia akan meninggalkan negara elang dalam waktu 3 jam. Meskipun Dame dan Jefferson mati, kita tidak bisa membiarkannya pergi dari negara elang. Apa yang harus kita lakukan? Cepat cari solusi. Titik 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 titik. Waktu terus berlalu. 1 jam sebelum Victor meninggalkan negara elang. Kufet. Semuanya tidak berhasil. Terpaksa kita harus menggunakannya. Apa? Menggunakan itu? Apakah kamu sudah gila? Tidak ada cara lain. Untuk rencana ini, hanya bisa menggunakannya. Aku tidak setuju. Ini terlalu mengerikan. Ya, ini gila. Aku juga tidak akan setuju. Begitu kita menggunakannya, kita akan mengambil banyak tanggung jawab. Dari awal, tidak ada seorang pun di dunia yang menggunakannya. Jika kita menggunakannya, kita akan menjadi yang pertama dan melawan seluruh dunia. Apa kamu tahu seberapa besar rasa bersalah yang harus kita tanggung? Titik 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 titik. Setelah seseorang mengusulkan untuk menggunakan itu, ia ditentang oleh banyak orang. Seperti sesuatu yang tabu. Lalu bagaimana menurutmu? Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan meninggalkan negara elang. Pada saat itu juga kita akan menjadi bahan lelucon terbesar di dunia. Negara adidaya tidak bisa menghentikan 1 orang saja. Kita akan dimasukkan menjadi stigma yang memalukan kerajaan. Dan akan menjadi pendosa kerajaan. Orang yang mengusulkan saran itu meraung. Pada saat itu, semua orang terdiam. Sekarang sudah sangat memalukan. Victor sendiri bisa menekan negara elang ke tanah, sehingga negara elang kehilangan martabatnya.
Cepat putuskan. Waktunya kurang dari 1 jam. Pria itu mendesak. Oke. Aku setuju menggunakannya. Aku juga setuju. Aku juga setuju. Titik 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 titik. Setelah menimbang pro dan kontra, semua orang setuju untuk menggunakannya. Tapi ada satu hal. Kita bisa menggunakannya. Tapi tidak mengatasnamakan kelompok SHIELD ataupun negara elang, kata pria tersebut. Jadi bagaimana? Tanya seorang pria lainnya. Suruh Richard dan yang lainnya mengatasnamakan laboratorium. Lagi pula, orang tersebut membawa adik laki-laki Richard. Kita bisa menghubungkan hal ini sebagai dendam pribadi antara Richard dan dia. Semua tanggung jawab akan ditanggung oleh Richard. Titik 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 titik. Oke. Cara yang bagus. Ya. Segera beritahu Richard. Suruh dia yang melakukannya. Titik 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 titik. Ketika Richard menerima berita tersebut, ia terkejut. Apa? Kalian benar-benar ingin menggunakannya? Tanya Richard terkejut. Ya. Dan mengatasnamakan laboratoriummu. Pada titik ini, saatnya bagimu untuk berkontribusi bagi kerajaan. Kamu tidak bisa menolak. Ini adalah keinginan semua orang, kata perwakilan kelompok SHIELD. Richard memikirkan sesuatu dan berseru. Lalu bagaimana dengan adikku? Begitu aku menggunakannya, adikku juga akan mati. Keadaannya sudah seperti ini. Utamakan reputasi kerajaan. Jangan khawatir. Adikmu juga berkorban untuk kerajaan. Dan akan selalu dikenang. Richard ragu selama 1 menit penuh. Dan pada akhirnya, ia setuju. Oke. Aku segera menghubungi laboratorium. Waktu hampir habis. Richard tidak punya waktu untuk berpikir. Ia segera menghubungi laboratorium. Segera. Laboratorium menyetujuinya. Bahkan benda itu disiapkan oleh pihak laboratorium. Tidak memerlukan kelompok SHIELD lagi. Dengan begitu, mereka dapat memutuskan semua hubungan. Dan semua dikaitkan dengan Richard. Masih ada 40 menit sebelum dia meninggalkan negara elang. Senjata dan perlengkapan kita akan siap dalam waktu 15 menit. Waktu berlalu setiap detik dan setiap menit. Hanya 25 menit tersisa sebelum Victor meninggalkan negara elang. Di selatan adalah gurun yang tak berujung. Victor menyeret keduanya dan terus berjalan. Tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Bagi orang-orang di seluruh dunia, negara elang telah menyerah. Tapi orang yang pintar pasti tahu bahwa negara elang memiliki plan B. Tapi tidak tahu spesifiknya. Setelah senjata terpasang dan target telah dikunci, maka bisa dilepaskan kapan saja. Pesan dari laboratorium milik Richard. Yang mereka maksud adalah senjata terkuat di laboratorium, yaitu tongkat Tuhan. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.